Saya mempunyai hutang sama Pak Irfan pada rapat tanggal 21 Juni tahun 2021. Kalau opsi-opsi yang dulu diberikan pemerintah itu dijalankan, Pak Irfan selaku dirut waktu itu dengan yakin dan optimis bahwa restrukturisasi di dalam Garuda itu bisa terlaksana minimal atau maksimal waktu itu. Minimal atau maksimal waktu akan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun ini. Waktu itu saya tidak setuju dan saya tidak yakin. Saking tidak yakinnya saya pernah menantang Pak Irfan. Kalau memang bisa bulan Desember tahun 2021 itu selesai, saya siap disunat lagi dengan catatan yang menyunat adalah Rike Diah Pitaloka. Karena waktu itu duduk di samping saya. Dengan kejadian ini maka peranan Rike Diah Pitaloka nggak perlu terjadi. Dan saya nggak perlu sunat lagi. Sehingga masih berlaku nanti kalau udah nggak sunat lagi ini. Nah, fraksi kami Pak, perintah dari partai jelas. Pemerintah wajib menyelamatkan Garuda. Tetapi tidak boleh pakai APBN. Caranya bagaimana? Ya terserah Pak Tiko. Sama terserah Pak Erik. Pak Tiko kan orang pintar. Lulusan terbaik FEUI. Senior saya dan istri saya. Ya kan? Dinas, jangan tanya itu udah. Kalau dinas itu jelas, sudah jelas itu negara bukan dinas gitu. Nah, artinya pernah juga bekerja di Boston Consulting, mampu melakukan restrukturisasi Bank Mandiri yang ruwet-ruwet menjadi baik. Karena itulah beliau diganjar menjadi direksi Bank Mandiri, dirut Bank Mandiri, sampai kemudian menjadi wamen. Karena memang spesialis menyelesaikan barang yang ruwet-ruwet, ahli restrukturisasi sejak di Boston Consulting. Iya kan? Nah, sekarang diuji apakah Garuda ini di tangan Pak Tiko ini tambah ruwet atau selesai ruwetnya. Nah, karena itu kita kasih waktu. Jadi kalau Pak Andre minta kesimpulan ada panja, di berita fraksi Nasdem sudah mengusulkan ada pansus, saya karena pendukung pemerintah masih berbaik hati. Panja boleh, pansus boleh, tapi yang penting waktu. Kira-kira dukun ampuh yang bernama Kartiko ini, yang ahli merestrukturisasi berbagai perusahaan ini dalam konteks Garuda butuh waktu berapa lama ini selesai? Tahun depan Q1, Q2, Q3 atau Q4? Tidak perlu pakai subjek tuh lesor ini. Kita semua sudah tahu. Terserah Bapak. Itu adalah kita kasih otoritas kewenangan sama Pak Tiko sama Pak Irfan. Dilindungi oleh Pak Erik. Ya, kalau Pak Erik memang belum pernah punya pengalaman restrukturisasi. Jadi memang Pak Tiko ini, Pak Andre. Nah, karena itu sambil ke situ kita apapun langkahnya terserah. Yang penting tidak APBN. Nah, karena utang paling banyak adalah utang lesor. Mohon izin pimpinan kami akan interaktif sama Pak Irfan. Mohon izin Pak Tiko. Dari 937, ini apa ini? 937 juta atau apa ini? Di slide nomor 6. 93,7 miliar US dollar lesor itu. 937 utang lesor. Dari dua utang semuanya, Pak. Ini yang di sini neraca ini. Ya, semuanya, Pak. Kan ditulis utang lesor 937, liability lainnya 609. Itu kalau setelah restru, Pak. Kalau sebelum restru 6,7. Apa?
Sebelum resto yang halaman sebelumnya Pak, yang di halaman 5. Halaman 5. 6,3 miliar. Ah. 6,3 miliar. 6,3 miliar. Nah, pertanyaan saya Pak, supaya terang benderang. Tenornya berapa lama? Bunganya berapa? Supaya jelas. Yang ada bau-bau markup dan sebagainya itu. Supaya terang benderang. Ini diliput oleh media massa. Mohon izin, silakan Pak. Ya. Mohon izin. Mohon izin. Ya. Jadi total hutang per September, mohon maaf, Pak Nusron itu 9,756, di mana di dalamnya itu ada 351 terkait dengan lesor. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa dari 9756 ini adalah 4,2 itu yang non PSAK. Maksudnya dengan non PSAK itu adalah liabilities di depan itu nggak dimasukin. Jadi sewa di bulan-bulan ke depan itu nggak dimasukkan. Sementara sewa di bulan-bulan ke depan itu yang dimasukkan itu totalnya 5,5. Jadi real utang sebenarnya kalau namanya kita bahasa non accounting non PSAK berhutang berapa ya, saya berhutang 4,2. Tapi kalau dihitung dengan janji ke depan saya memang berhutang 9,7. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah hutang sewa pesawat, di mana masing-masing sewa pesawat itu yang pada waktu itu diadakan di tahun 2012-an, sekitar 2012 sampai 2014-an itu biasanya punya range 8 sampai 12 tahun sewa pesawatnya. 8 sampai 12 tahun. Bunganya Pak per tahun? Itu tidak ada bunga, itu sewa bulanan. Jadi saya sewa bulan. Nah ini total 6 ini di mana dari 6 miliar ini yang sebenarnya utang beneran yang belum saya bayar, mohon maaf, Garuda belum bayar itu 854 juta dolar. 5,5-nya itu adalah hutang, ya tadi yang sudah Pak Tiko katakan, karena PSAK 73 kewajiban ke depan kita catatkan sebagai hutang juga. Jadi sebenarnya hanya 854,4. 854,4 ini adalah sewa yang kami tidak bayar. Oke, paham. Tidak dikenakan bunga sama sekali. Karena PSAK. Bukan, yang hutang 854 ini Pak, itu adalah hutang sewa bulanan yang kita tidak bayar. Jadi seperti misalnya saya sewa. Sudah tertunggak lah maksudnya. Kan? Tertunggak, jadi tidak dibungakan sama mereka. Oke. Gitu Pak, jadi tidak ada isu soal bunga. Nah 854 ini di tahun 2020 kita sempat melakukan negosiasi terhadap sewa pesawat. Jadi ada penurunan sekitar 20-30% sebenarnya. Di Januari sudah turun harga sewa pesawatnya, tetap tidak kita bayar sampai sekarang. Demikian Pak Nusron. Baik, saya lanjutkan Pak, mohon izin. Pada periode tahun 2012, tahun 2014, tadi Pak Tiko mengatakan ada unsur tata kelola korporasi yang buruk selain masalah pandemi COVID. Tidak akibat daripada latar belakang masalah Garuda ini. Pertanyaan saya Pak, mohon izin. Bapak kan dirut. Di ruangan dirut itu pasti banyak penghargaan. Perusahaan yang berprestasi. Kalau dikatakan perusahaan Garuda pada tahun 2012 sampai tahun 2014 itu terjadi tata kelola korporasi yang enggak bagus, saya sudah Google, tracking di Google. Ada 14 kali Garuda itu tahun 2012 sampai tahun 2014 mendapatkan award sebagai perusahaan terbaik, termasuk juga award dari Menek BUMN. Google aja cek waktu itu tahun 2012 sampai tahun 2014. Jadi pada masa itu tahun 2012 sampai tahun 2014 oleh Kementerian BUMN sendiri dianggap ini sebagai percontohan tentang good corporate governance, GCG. Kemudian berbalik ketika terjadi kementerian, terjadi menterinya, dan hari ini terjadi begini, mengakibatkan adanya problem Garuda ini akibat tata kelola perusahaan korporasi, akibat jeleknya korporasi. Apa artinya semua penghargaan itu?
Mungkin Pak Irfan sambil melihat itu pasti kan dipasang semua 14 itu di dalam ruangan Pak Irfan itu. Pasang semua. Pertanyaan saya adalah, ini penghargaan apa? Kaleng-kaleng atau apa? Termasuk Menek BUMN pada masa itu membuat ngasih penghargaan itu. 2012 sampai tahun 2014. Apa parameternya melakukan itu? Atau kemudian sebetulnya ada variabel lain. Nah, ini juga sekaligus refleksi bagi kita yang di Komisi 6 ini, supaya tidak terlalu cepat bangga kalau tiba-tiba ada BUMN mendapatkan award, entah itu dari forum Humas lah, forum CSR lah, dari Menek BUMN lah, dari Tempo lah, dari inilah dan sebagainya, yang ternyata ujung-ujungnya bangkrut juga. Tidak ada itu. Harusnya kan kalau awardnya bagus kan tata kelolanya bagus, ternyata enggak juga. Jadi lagi-lagi awardnya ini adalah tipu daya alias Yahanu menurut bahasanya Pak Andre.